pastinya belum disampaikan. Ya nanti kita tunggu. Panitianya adalah Kementerian Kesehatan. Kita hanya sebagai tuan rumah untuk memfasilitasi. Tapi di bulan Juni tapi belum tahu ya. Iya, jadi tanggal pastinya itu sementara. Kalau nanti ada perubahan kita kan nggak tahu. Intinya Pemprov sendiri siap untuk ini ya, jadi kunjungan presiden. Ya harus siap. Jadi tidak, ya harus siap. Kita siapkan, kita backup. Jadi kalau di rumah sakit sendiri itu menjadi tanggung jawab rumah sakit, panitianya dari Kementerian Kesehatan. Nanti kita dilibatkan untuk mendukung sebagai tuan rumah kita, yang kita sukseskan. Selain peresmian, rencana agenda presiden ke Papua apa lagi? Kan nanti akan dirancang, tapi sementara tunda dulu peresmian gedung rumah sakit itu operasional. Itu yang saya tahu. Diimbau juga kan terjadi kemalangan, diimbau juga masyarakat tidak melakukan penghalangan saat presiden masuk ke Papua. Kemarin kan sudah kita kumpulkan, artinya apa? Ya kan seperti saya bilang tadi, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau kita misalnya masalahnya apa, kita selesaikan, tetapi jangan menjadi mengganggu agenda besar. Ya misalnya kunjungan presiden, itu kan kalau misalnya dipalang kan itu kan sangat memalukan suatu bangsa. Apa? Sudah ada hasil monitoring untuk logistik apa? Kan kemarin DSU sudah, jadi dia bertahap. Ada yang sudah sampai, kotak suaranya kan sudah sampai. Dan itu sedang proses pelibatan. Nanti akan kita ajak Anda untuk ngecek di kabupaten terdekat lah, di Kerom atau di Sami atau di Sentani. Oke. Apa ini terkait dengan evaluasi kinerja KPU dari Pemprov sendiri, Pak? Kita kan nggak bisa mengevaluasi dia. Maksudnya dalam kata pencairan, pencairan anggaran, Bapak? Rencana anggaran setelah kita hibahkan, ya mereka bertanggung jawab mempertanggungjawabkan sesuai dengan MPHD kita. Nah, nanti dia menggunakan untuk apa sesuai dengan peruntukannya, nanti dia akan ada pelaporan. Kira-kira kan gitu. Kita tidak bisa intervensi setelah kita hibahkan, itu tanggung jawab sepenuhnya oleh KPU. Apa yang menjadi disepakati, nilainya sekian, KPU, Bawaslu, Ombudsman, Aparat Keamanan, dan TNI. Nah, setelah itu mereka gunakan, ya pertanggungjawabkan. Kira-kira gitu. Peringatan dari Bapak juga kepada KPU kemarin kan ada peringatan dari Bawaslu jangan sampai terjadi kemoloran ya, karena beberapa kali agenda pileg maupun pilkada itu terjadi kemoloran di provinsi Papua salah satunya di Kota Jayapura. Dari Bapak Kemoloran seperti apa? rekapitulasi Bapak. Kan itu kan sudah ada jadwalnya. Jadwalnya itu nanti Anda ada kan sudah punya jadwal. Rekapitulasi tingkat ini sampai dengan sekian. Ya. Mulai dari tanggal 6 rekap di TPS sampai dengan selanjutnya itu kan sudah ada batas-batas akhirnya. Baik itu di tingkat kabupaten, PPD maupun di tingkat provinsi. Nah itu kan apalagi kalau ini kan hanya tunggal gubernur dan wakil gubernur. Kalau dulu kan ada bupati, wakil bupati. Nah sekarang hanya tunggal. Mudah-mudahan itu tidak ada keterlambatan. Dan itu kan setiap minggu atau maksimum setiap 2 minggu kita. Kalau kemarin kesepakatan setiap minggu kita evaluasi. Dan itu Kakesbang juga sudah saya perintahkan untuk updating. Khususnya distribusi logistik itu baik kuantitas maupun kualitas dan kondisi saat ini seperti apa, lokasinya di mana. Dan saya minta updating kemarin, hari ini mungkin akan masuk ke saya dan nanti akan kita tinjau ke lapangan. Gitu. Jadi diharapkan tidak terjadi keboloran dalam. Ya semua kita berharap bahwa KPU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ya harus konsisten sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Oke? Satu lagi Pak ya, soal pertemuan dengan Kementerian SDM kemarin dengan Ketua DPR dan juga Kadin Papua itu kan 90 yang pertemuan dengan SDM Pak. SDM kemarin itu kita puji Tuhan mereka akan mengerjakan itu untuk listrik desa nanti secara bertahap sampai dengan 2029 khusus untuk tahun ini sesuai dengan anggaran
anggaran yang tersedia itu beberapa 19 titik kalau saya tidak salah itu untuk distrik desa, nilainya 41, tapi kita usulkan kalau bisa 100 miliar untuk desa-desa tertinggal itu, dan mereka nanti kan terpusat PLN yang melaksanakan, tinggal kita menentukan desa yang belum terada di distrik itu, yang hasil pembahasan kita dengan Dirjen tenaga listrikan kemarin. Tapi 90 sekian persen itu masih menggunakan energi fosil dan didorong untuk pakai energi EBT. Nah ini jadi kalau konsepnya mereka kan ada namanya energi listrik tenaga surya, ada mikrohidro atau air, itu di dalam konsepnya itu sudah ada. Nanti kan coba data lengkapnya saya tidak tahu, tidak pegang. Jadi nanti untuk tahun ini kita akan ada roadmap-nya dia sudah ada untuk Papua, pembangunan khususnya di bidang listrik. Harapannya 2030-an Papua itu sudah terada listrik, apakah melalui tenaga surya atau PLN atau apapun itu. Jadi sudah terkonek, kira-kira gitu. Ada, tapi masih di ya kan kalau udah masuk listrik itu impact-nya kan banyak, sektor ekonomi, sektor kesehatan, apa dan sebagainya, ya pendidikan, kegiatan ibadah, itu semua. Karena memang kita itu bukan syarat mutlaknya, memang sekarang itu bukan kebutuhan sekunder lagi listrik sekarang, tapi sudah kebutuhan utama. Ya kan? Itu kira-kira. Jadi nggak bisa, ya dampaknya ya pasti berdampak positif. Nah itu yang kita dorong, yang listrik, yang desa yang belum ada listrik, khususnya yang di Kabupaten Jayapura maupun di Kepulauan Yapen maupun Biak. Soal ini juga Pak ya, pertemuan kemarin di Bali kan, soal malaria itu Pak. Malaria di Bali kita presentasi di depan Menteri Kesehatan maupun di depan mantan Presiden ke-6 SBY. Saya jelaskan program dari indikator yang saya sampaikan itu ada 3 problemnya kita. Satu, geografi kita. Geografi kita ini kan banyak daerah rendah sebagai tempat endemiknya malaria. Yang satu sisi lain, masyarakat kita juga habitat tempatnya cari nafkah, potong sawit kan di situ juga. Jadi interaksi dengan dengan penyakit malaria itu memang sesuatu yang tidak bisa dihindari. Itu dari sisi geografi. Belum lagi yang saya bilang sisi lain, bahwa jalan kita, infrastruktur di Provinsi Papua belum terkonek antara kabupaten dengan kabupaten lain, sehingga itu penanganannya salah satu hambatan. Yang kedua dari sisi demografi, penduduk kita kan tadi dia berladang atau apa di situ terus tidur, ya. Masih potensi untuk digigitnya itu kan masih. Yang ketiga dari sisi fiskal, saya bilang dari sisi fiskal kita tuh masih, ya bagaimana kita mau mengeliminasi malaria, obat kita tidak tercukupi. Itu kan ini kan pencegahan untuk membuat suatu daya tahan tubuh. Kalau dia udah kena berarti pengobatan. Nah kalau dia belum pernah kena malaria berarti dia bagaimana untuk dia membuat daya tahan tubuh dia, pencegahan dia. Nah itu yang harus menjadi yang harus kita lakukan. Terus Pak, respon dari dalam pertemuan itu dari penyelenggara maupun daerah-daerah? Nanti untuk Papua, dia akan nanti akan ada satu pertemuan rutin. Jadi bukan cuma kayak ini setahun. Jadi khusus Papua, karena Papua
itu penyumbang 93% Papua ya. Papua kan kita Papua, se-Papua 93% nasional. Papua provinsi kita 43% dari 93 itu. Lalu yang banyak kedua itu adalah selatan. Kalau yang gunung, ya, sekarang itu ada kewajiban nanti mungkin biak bahwa yang lain nanti kita nolkan, eliminasi. Jadi dia dinyatakan nol dari malaria walaupun ada tapi cara presentasi nanti kita Itu dari 40% itu yang paling tinggi untuk khusus kota 11 ya sini apa di Kairom, Jayapura, Membramo ya itu. Ya itu di sini saja cukup tinggi di kota. Bapak itu pertemuan rutin nanti akan diagendakan itu untuk bahas langkah-langkah ini. Ya, bagaimana untuk pencegahan tadi, bagaimana untuk hambatan-hambatan kita tadi. Mungkin masuk juga infrastruktur supaya konektivitasnya lancar. Mungkin nanti bisa muncul di situ mendatangkan anggaran. Atau bisa juga nanti bagaimana untuk alokasi kesehatan apa supaya nanti bisa itu nanti akan diinisiasi dengan yang menjadi konektivitasnya adalah di sektornya dari Kementerian Kesehatan para gubernur. Jadi kita seluruh gubernur kemarin ada di situ. Ada lagi? Makan dulu. Terima kasih Bapak.